Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Jika suatu hari, dunia ini hancur dan kamu kembali ke duniamu, apakah kamu masih mengingatku? Wu Shuang tiba-tiba menanyakan kalimat seperti itu tanpa alasan, dan Su yang terkejut dengan fakta bahwa itu benar. X, kenapa kamu harus membuat asumsi ini? Kami sekarang sedang melakukan tugas. Tolong konsentrasi. Anda tidak menjawab pertanyaan saya secara langsung. Suara Wu Shuang menjadi dingin, seolah-olah semuanya telah kembali ke tempat kejadian ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, ketika sikap acuh tak acuh putri tertua menghalangi keduanya. Jika ada hari itu, aku akan membawamu pergi, atau menciptakan dunia bersamamu. Su yang menoleh dengan sangat serius, kali ini dia tidak memilih untuk melarikan diri. Karena Su yang dengan jelas menyadari bahwa wanita di depannya ditakdirkan untuk tidak dapat dihapus dari hidupnya. Aku sangat yakin bahwa sekarang aku sudah lama tidak dapat beradaptasi dengan dunia tanpamu. Ketika kamu menanyakan pertanyaan seperti itu, kamu menusuk bagian terlembut hatiku. Ingat, apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan meninggalkanmu, ini adalah janjiku. Gemuruh. Ledakan tiba-tiba mengejutkan mereka berdua, dan Su Yang dan Wu Shuang segera melompat ke langit dan bergegas menuju pintu masuk istana bawah tanah. Tadi, mawar hitam dan pemanah membuka segel lagi, dengan cepat bergerak menuju kedalaman istana bawah tanah, dan dengan cepat menghilang. Su Yang dan Wu Shuang jelas tidak terlalu cemas, karena Su Yang sendiri adalah pewaris kekuatan Syura. Dan begitu ada agitasi besar dari kekuatan ini di istana, dia akan segera merasakannya. Di sepanjang jalan ini, jauh ke pedalaman perlahan, dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik sekte bayangan berwajah gelap dan ungu yang meninggal karena ngeri. Tidak ada keraguan bahwa tebakan kedua orang itu sangat akurat. Untuk mendapatkan warisan ini, Black Rose mengorbankan seluruh sekte bayangan. Dengan kata lain, dia tidak bisa mundur. Jika dia tidak mendapatkan kekuatan ini, dia akan menjadi pengkhianat dari Tuan Baru Kerajaan Api, ditakdirkan untuk menghadapi sanksi tingkat pemusnahan. Sungguh wanita yang kejam, kamu bisa putus asa untuk mendapatkan hak? Wu Shuang secara naluriah menghela nafas bahwa dia juga adalah penguasa wanita kerajaan Tuhan, tetapi Wu Shuang sangat membenci perang. Sepertinya dia di dunia fantasi memiliki pola pikir seperti itu. Dia membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, asalkan ada ketika besar daerah korban terjadi, dia akan sangat tertekan. Seolah merasakan keadaan Wu Shuang, Su yang mempercepat langkahnya, membawanya ke bagian terdalam dari bagian itu. Sampai garis besar lengkap istana bawah tanah muncul di ujung koridor panjang ini. Di tengah istana bawah tanah, mawar hitam sudah setengah berlutut di tanah, dan di sampingnya, pemanah penjaga benar-benar diam. Pria berjubah hitam ramping dan tinggi di depannya yang melakukan semua ini. Tuan, saya. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi, kamu bisa bunuh diri. Kamu dilatih olehku, tapi sekarang kamu memilih untuk mengkhianatiku karena kekuatan ini. Yang tidak kamu ketahui adalah bahwa rahasia harta Qianlong adalah apa yang aku katakan. Ratu, ini hanya permainan. Awalnya aku berencana menggunakannya untuk menangkap pengkhianat tersembunyi yang bersembunyi di DPRK. Tanpa diduga, aku menunggumu, yang paling aku hargai. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang. Wanita berjubah hitam itu ternyata adalah pemilik baru negara api. Saya punya firasat. Wu Shuang membuka matanya sedikit kusam. Maksudmu, jubah hitam ini adalah master di balik layar. Apakah permaisuri pendamping terakhirku?
Wushuang terkekeh, permaisuri. Bagaimana nama ini cocok dengan orang di bawah ini? Su yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan gulungan itu, yang mengejutkannya adalah segel terakhir juga meleleh pada saat ini. Dan yang terukir di balik ucapan permaisuri adalah 6 kata istana bawah tanah harta karun Qianlong. Asue. Benarkah itu kamu? Su yang melangkah ke udara, jatuh di tengah istana bawah tanah, dan datang ke sisi mawar hitam, melihat wanita berjubah hitam dengan sedikit kegembiraan di matanya. Itu kamu. Mawar hitam sepertinya mengerti segalanya, dia tahu bahwa pria di sebelahnya yang membawanya lokasi istana bawah tanah adalah 2 orang yang masuk ke danau dan mengambil ketiga pangeran. Asue. Su yang mengabaikan Black Rose dan memanggil pihak lain untuk kedua kalinya, tetapi yang menunggu adalah telapak tangan wanita berjubah hitam yang sangat dingin. Gemuruh. Melihat bahwa Su yang bahkan tidak melakukan gerakan mengelak, Raja Wushuang turun di atas kepalanya dan menembakkan telapak tangan ke wanita berjubah hitam. Angin telapak tangan emas bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan hitam wanita itu, meledak dengan sangat mencengangkan. Mengaum. Kedua wanita itu saling memandang, dan di saat berikutnya, sampul wajah wanita berjubah hitam itu langsung hancur oleh emas, menampakkan warna aslinya. Asue. Itu benar, wanita ini memang permaisuri. Tak disangka, di dunia fantasi, ia masih berperan sebagai dominator wanita tertinggi, sama seperti Wushuang di sekitarnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan, aku tidak mengenalmu. Sepertinya kalian berdua yang membawaku mengkhianatiku. Su yang akhirnya lega, tidak heran, saya melihat bahwa latihan mawar hitam dan susunan-susunannya sangat familiar, dia sebenarnya adalah murid Anda. Tidak lagi. Kaisar wanita Sue Qinghan masih sangat kesepian dan kedinginan, jelas ingatannya di dunia nyata juga telah disegel dalam debu. Asue, kembalilah bersamaku. Aku telah menemukan semua temanku. Selama kita menggabungkan kekuatan kita semua, kita pasti bisa menemukan jalan keluar ke dunia nyata. Diam. Di mana bocah gila itu? Dalam omong kosong ini, kalian berdua hanyalah kekuatan Shura yang mengingini negeri api, berhenti bicara omong kosong, ayo kita mati bersama. Gemuruh. Kaisar wanita ini jelas sangat mudah tersinggung, dan sama sekali tidak memiliki kelembutan terhadap Su yang di dunia nyata. Setiap kali dia menembak, dia menggunakan metode pembunuhan dingin hingga ekstrim. Di saat yang sama, mawar hitam kabur dari istana bawah tanah dengan tenang. Trio Wushuang telah memperhatikan perilakunya sejak lama, tetapi peran kecilnya yang tidak penting tidak dapat lagi memainkan peran apapun pada saat ini, bahkan jika itu lolos, tidak ada salahnya. Setidaknya saat ini, pikiran mereka tidak salah, mereka tidak tahu bahwa wanita ini membiarkan harimau kembali ke gunung, tetapi pada akhirnya menyebabkan malapetaka. Ledakan. Di medan perang di tengah istana bawah tanah, Su yang menggunakan kecap sepanjang jalan, dia tidak tahan untuk menyerang permaisuri, bagaimanapun juga, ini adalah wanitanya sendiri. Dan Wushuang di sebelahnya secara alami melihat pikiran Su Yang, dan melakukan pekerjaannya untuknya selama seluruh proses. Pahlawan wanita dari kerajaan Tuhan yang bermartabat menjadi preman Su Yang, dan duel puncak dengan pahlawan wanita dari kerajaan api. Perang antara dua wanita ini menjadi duel antara penguasa tertinggi di dua negara yang dominan di benua itu. Su Yang, pada saat yang sama, menjadi ikatan bersama dari dua wanita dengan kekuatan tertinggi ini. Tentu saja, permaisuri belum terbangun di matanya, Su Yang dan Wushuang hanyalah dua musuh yang harus dihancurkan. Tanpa diduga, kekuatanmu sangat kuat, dan kekuatan atribut cahaya langka. Siapa kamu di kerajaan dewa? Wushuang mencibir, tidak peduli siapa saya,
Anda hanya bisa menjadi musuh saya. Wanita selalu menjadi hewan paling menakutkan di dunia. Konon ada 3 wanita dalam satu drama, yaitu wanita biasa. Wanita seperti Wushuang dan Permaisuri, yang berdiri di puncak benua, hanya membutuhkan 2 orang untuk menghancurkan dunia. Suyang, yang selalu kuat dan tak terkalahkan, tiba-tiba menemukan bahwa begitu kedua wanita itu bertengkar, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi ini tidak diragukan lagi adalah waktu yang paling tidak nyaman bagi Suyang, tidak ada yang benar untuk membantu, dan dia hanya bisa menyaksikan kedua harimau itu bertarung. Gemuruh. Suara kuat yang tak tertandingi meletus lagi, dan pertarungan puncak antara dua dewi harus dikatakan sangat menyenangkan, bahkan pria besar Suyang sedikit konyol menonton dari samping. Kedua gerakan mereka luar biasa, dan mereka mengelak di udara satu demi satu. Gerakannya halus, seperti 2 peri menari di debu, 1 emas dan 1 cahaya hitam, seperti 2 canghong cantik, hampir menyatukan ini. Medan perang bawah tanah benar-benar menyala. Ku bilang, kalian berdua bukankah seharusnya kalian memikirkanku? Sulit bagiku untuk terus berjuang seperti ini. Kalian berdua adalah orang-orang terpentingku. Ini pertanyaan tentang pihak mana yang terluka. Untuk diam. Kedua wanita itu berhenti pada saat yang sama, berteriak di sisi Suyang, dan kemudian terus saling menghancurkan berbagai latihan. Seluruh istana bawah tanah sepertinya dipenuhi dengan asam asetat yang kuat. Ledakan. Akhirnya, dengan satu pukulan, kedua istri, Su, karena kekuatan mereka yang terlalu besar, meledakkan tembok paling tinggi di bagian terdalam dari istana bawah tanah ke dalam lubang besar. Dan justru karena kemunculan gua ini secara tiba-tiba, mereka berdua pada saat yang sama, aksi berhenti. Perhatian Suyang juga tertarik oleh pembukaan lubang yang tiba-tiba. Benar saja, tidak ada gua, aku tahu, istana bawah tanah ini pasti tidak sesederhana itu. Jangan bertengkar, tunggu sebentar, ayo masuk dan lihat situasinya. Setelah Suyang turun tangan, kedua wanita itu akhirnya menghentikan gerakan mereka untuk sementara, dan ketiganya mulai melepaskan energi mental mereka menuju kedalaman gua. Gemuruh. Suyang memimpin dan meledakkan retakan di lubang yang pecah lebih jauh, membuka saluran setinggi lebih dari 2 meter, dan melangkah di depan Wushuang dan Permaisuri. Dibandingkan dengan istana bawah tanah yang kosong di luar, ruang internal jelas lebih tersembunyi dan misterius. Setelah melangkah ke dalamnya, Suyang dan ketiganya jelas merasakan nafas kehidupan yang sangat kuat mengisi setiap sudut ruang rahasia ini. Tidak sampai lusinan tempat perlindungan seperti gunung buatan dilewati satu demi satu, wajah asli Lushan di ruang rahasia istana bawah tanah akhirnya benar-benar terbuka. Di seluruh ruang rahasia, sebanyak selusin segel kristal es raksasa muncul di depan mereka. Orang-orang ini adalah Raja Kerajaan Api. Bukankah seharusnya mereka semua sudah lama mati? Mengapa mereka masih muncul di tempat ini? Kaisar wanita menatapnya dengan heran. Anda adalah penguasa baru negara api, Raja negara api generasi sebelumnya, bukankah Anda jatuh ke tangan Anda? Kaisar wanita sangat kesal ketika Wushuang bertanya dengan nada yang sedikit mengejek, tetapi setelah bertemu dengan tatapan Suyang, Kaisar wanita akhirnya menahan amarahnya dan memikirkan situasi secara keseluruhan. Percaya atau tidak, Raja Kerajaan Api adalah guruku, dan bagian dari aliran Syura di tubuhku diajarkan olehnya. Awalnya, aku berniat untuk menggantikannya, karena tuannya terlalu penakut dan dia masih menolak untuk memulai. Perang kontinental memusnahkan satu-satunya lawan, Kerajaan Tuhan. Selama bertahun-tahun, saya diam-diam berkontribusi pada kobaran api, mencoba yang terbaik untuk mengintensifkan kontradiksi antara kedua negara. Saya ingin membawa kedua negara berperang,
tetapi sayangnya saya gagal mewujudkan rencananya. Tetapi saya selalu memiliki intinya sendiri, saya tidak pernah berpikir untuk menganiaya guru. Sampai 2 bulan yang lalu, seorang pria dengan kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba tiba. Guru menghilang setelah melihatnya sendirian. Ketika dia pergi, dia hanya meninggalkanku dengan suara jiwa yang pendek, jadi bagaimanapun juga. Jaga negeri api. Su Yang dan Wu Shuang sangat terkejut dengan pernyataan ini, tetapi keduanya juga menemukan bahwa permaisuri tidak berbohong. Kekuatan mentalnya berfluktuasi dengan sangat lancar, yang bukan keadaan emosional yang dimiliki seseorang yang mengarang cerita. Jadi kata-katanya benar-benar dapat dipercaya. Jadi, hilangnya generasi terakhir raja di kerajaan api terkait dengan orang lain? Jika patung kristal es ini di sini untuk menyegel raja kerajaan api, lalu apa tujuannya? Wu Shuang memberikan pertanyaan seperti itu jelas, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang sempurna untuk pertanyaan ini. Mari kita terus mencarinya, jika kita bisa menemukan petunjuk lain, mungkin. Ketiganya mulai mengambil tindakan satu demi satu. Permaisuri memusatkan perhatian untuk memeriksa kristal es yang kuat ini, mencoba memahami jejak ritme kehidupan di kristal es. Wu Shuang melepaskan kekuatan mentalnya, mengamati jejak masa lalu di ruang rahasia ini, berharap menemukan sesuatu yang berbeda dari lintasan fluktuasi kekuatan sumber di sini. Sebaliknya, gelombang Tuan Su yang sangat spiritual, dia langsung pergi ke bagian terdalam dari ruang rahasia dan berbaring di tanah dan mencoba untuk menghubungkan seluruh ruang rahasia dengan nafasnya sendiri. Benar saja, aku tidak menduganya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat tatapan puas Su Yang, kedua wanita itu buru-buru berkumpul. Tempat ini seharusnya menjadi laboratorium rahasia. Di permukaan, itu harus dianggap sebagai tempat di mana raja-raja kerajaan api berturut-turut tidur sendiri. Jika kurasa benar, tidak ada dari raja-raja ini yang benar-benar mati, tetapi setelah secara sadar mati segera, mereka akan meninggalkan dunia, datang ke sini sendirian untuk melengkapi segel es tubuhnya. Dalam arti tertentu, mereka ingin menghentikan lintasan waktu yang mengalir pada diri mereka sendiri melalui metode ini, mereka harus menunggu sesuatu. Menunggu semacam kekuatan yang akan datang, dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan syura dalam diri mereka semua. Setelah keinginan ini terwujud, mungkin seluruh benua akan menyerah di bawah kekuatan ini. Berderak. Tiba-tiba, permaisuri menginjak mekanisme tersembunyi khusus secara tidak sengaja, dan seluruh ruang rahasia istana bawah tanah memancarkan cahaya magis yang tak berujung, lebih seperti segel yang mengerikan, mengunci Su Yang dan 3 orang di tengah. Tidak baik. Su Yang segera kembali ke kedua wanita itu, dan ketiganya melihat sekeliling dengan waspada dengan tanduk saling membelakangi, dengan formasi sempurna dari kekuatan penyegelan ini, susunan segitiga besar muncul di lantai seluruh ruang rahasia. 3 elemen kembali ke satu formasi. Kerajaan api tidak memiliki warisan. Kudengar guru berkata bahwa formasi ini adalah inti dari darah kehidupan kerajaan api yang sebenarnya. Jika Anda dapat memahami formasi ini, Anda seharusnya dapat memperoleh yang tertinggi kekuasaan. Kaisar wanita berbicara untuk pertama kalinya, menceritakan asal mula formasi rumit ini. Namun, selanjutnya, dari 3 elemen menjadi susunan besar fluktuasi kekuatan sumber di 3 arah. Itu mengenai permukaan lusinan kristal es di ruang rahasia pada saat yang bersamaan. Tidak, ini untuk mencairkan kristal es ini. Pola formasi Sanyuan Gui tidak terlalu kuat, dan fluktuasi kekuatan di dalamnya bahkan dapat diabaikan, seperti gelombang tak berujung yang beriak di laut, meski terus-menerus, ia tidak akan langsung naik menelan langit. Tapi itu adalah kekuatan yang tampaknya lembut dan terus-menerus yang memberi trio Su Yang perasaan luas yang tak terlukiskan.
berderak. Seiring berjalannya waktu, retakan muncul di kristal es pertama, itu adalah kristal es di pinggiran terluar dari susunan terner, dan tampaknya itu juga orang dengan waktu es terpendek. Jika tebakanku benar, orang ini pasti ayah dari tuanku, Raja Negeri Api dari 2 generasi sebelumnya. Bagaimanapun, Kaisar Wanita tahu sedikit tentang keluarga kerajaan Flame, dan penilaiannya secara alami tidak salah. Berderak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya melonjak hingga bagian atas kristal es runtuh. Kristal es besar dengan cepat runtuh dan meleleh dalam waktu yang ekstrim. Kekuatan terlarut dengan cepat memenuhi seluruh susunan terner, tetapi itu sama. Asal mula tubuh Su yang menghasilkan efek gema yang sangat kuat. Kekuatan Shura. Tanpa dia melakukan tindakan apapun, gelombang besar dunia jiwa dalam pikirannya adalah seperti daya tarik terbaik dari kekuatan ini. Raja Kerajaan Api bernama Jia, dan dia memakai seragam kerajaan yang sederhana. Dia terlihat seperti orang tua kecil. Dia tidak bisa merasakan keagungan sedikit pun. Tapi ketika sepasang matanya perlahan terbuka, matanya berubah saat itu bersinar. Seluruh temperamen tampaknya telah berubah total tiba-tiba, memancarkan rasa takut dan keinginan untuk membunuh yang mencekik. Kamu sangat berani, kamu berani masuk ke negara api. Su yang mencibir, keberanian memang tidak kecil, tapi kami juga ingin memahami mengapa Dewan Api memiliki tempat seperti itu, dan kalian orang tua, yang seharusnya pergi ke nirwana sejak lama, mengapa Anda masih bisa menggunakan es untuk menyegelnya seperti ini? Cara untuk bertahan hidup. Jie tidak ingin memberikan lebih banyak penjelasan kepada Su Yang, hanya tersenyum dingin, dan kekuatan tirani Shura meledak ke arah Su Yang sambil mengangkat tangannya. Untuk berbicara dengan saya, pertama-tama kita harus melihat apakah Anda memiliki kualifikasi seperti itu. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan ini sangat luas, dan saat itu meledak, Su Yang harus menganggapnya serius, tetapi cara Su Yang menanggapi mengejutkan mereka bertiga. Saya melihat bahwa dia tidak melawan balik, tetapi berfokus pada menyapu angin telapak tangan hitam tirani ini, dan pada saat yang sama memadatkan sekelompok gerbang cahaya Shura yang sangat kokoh di depannya. Saat pintu ini terbuka perlahan, semua kekuatan dari asal yang sama memasuki tubuh dengan sempurna, dan kekuatan Jie tidak hanya gagal menyebabkan kerusakan pada Su Yang, tetapi malah membantunya mengisi kembali kekuatan tempurnya dalam bentuk terselubung. Apa? Kamu sebenarnya memiliki warisan yang sama denganku dan negara api, siapa kamu? Apakah kamu keturunanku? Su Yang mendengus, kalau begitu, Anda terlalu banyak berpikir. Keturunan Anda tidak ada di sini, dan kekuatan yang saya kendalikan memang sejajar dengan negara api Anda. Adapun asal-usul saya dan informasi lainnya, Anda tidak perlu tahu. Lengau di mata Jie tampak cukup datar, dan akhirnya mengangguk dengan senyum masam tak berdaya, tidak masalah, mungkin waktuku sudah benar-benar berlalu. Kalian generasi muda memang lebih kuat dari kami di awal. Harus kuakui, saya kagum dengan kekuatan Anda. Su Yang tidak sopan, dan terus mengajukan pertanyaannya sendiri. Jadi sekarang, bisakah senior memberitahu kami rahasia kerajaan api? Asue, murid putra Anda, juga dianggap sebagai pewaris kerajaan api ortodoks saat ini, bertindak sebagai raja baru kerajaan api. Dan putra Anda, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Oh, ada hal seperti itu? Bagaimana dia bisa menghilang? Bisa ceritakan apa yang terjadi? Su Yang langsung menampar mantra jiwa untuk Jia, menghilangkan kebutuhan untuk menghabiskan waktu lain, dan wajahnya tampak menjadi jauh lebih dingin ketika Jia terkejut. Sepertinya memang begitu. Dalam hukum 3 elemen, jika satu baris praktik akan mencapai puncaknya,
maka itu adalah tanda bahwa seluruh benua benar-benar dimusnahkan. Ketiga su yang saling memandang ketika mereka mendengar ini jelas, ini adalah rahasia besar yang benar-benar ingin mereka dengar. Anda tidak tahu, pada kenyataannya, dunia ini, secara fundamental, adalah lambang dari kelompok Turner ini. Karena seluruh benua pada awalnya diciptakan oleh hukum Turner. Yang disebut tiga elemen adalah elemen manusia, elemen sihir, dan elemen binatang. Ren Yuan adalah perwujudan sempurna dari warisan kerajaan Tuhan, kekuasaan Tuhan memelihara semua makhluk hidup, dan semua makhluk menggunakan kekuatan iman untuk memupuk nafas energi manusia sebagai umpan balik terhadap hukum asal manusia, dengan demikian membentuk kehidupan hukum asal manusia. Dengan cara yang sama, presentasi sempurna dari garis elemen iblis adalah kekuatan iblis yang dimiliki oleh garis keluarga Raja Api kami, juga dikenal sebagai kekuatan Asura. Dalam garis warisan kita, keuntungannya adalah keefektifan pertempuran yang lebih kuat. Sederhananya, itu berarti mengandalkan cara bertarung untuk mengumpulkan hasrat tak terbatas dan niat membunuh. Emosi ini melahirkan kekuatan yang lebih kuat, dan seterusnya. Ada batasan pada kemampuan jiwa manusia untuk membawa hasrat dan niat membunuh. Sebagai Raja Kerajaan Api, Raja kita memiliki garis keturunan asal Asura terkuat, dan pertumbuhan mereka secara alami paling cepat. Begitu kita mendekati batas, Anda harus memilih kematian, atau seperti yang Anda lihat, membekukan diri Anda dan meneruskan tahta ke generasi berikutnya. Jika tidak, begitu keinginan untuk membunuh lepas kendali, kami akan memulai perang tanpa henti sampai daratan bersatu dan dua elemen hukum lainnya dilenyapkan. Pada saat itu, kehancuran daratan juga akan datang. Kekuatan tiga elemen, pertumbuhan bersama dan saling menahan, dan saling ketergantungan adalah aturan dasar dunia ini. Adapun elemen binatang, itu didasarkan pada laut tak berujung, sekelompok binatang laut yang hidup di semua perairan di seluruh benua. Unsur binatang mengikuti aturan paling primitif dari evolusi kehidupan, menganggap memakan sebagai satu-satunya aturan evolusi, yang kuat melahap yang lemah, dan kemudian mengurai kelebihan nutrisi untuk memberi makan kehidupan baru, dan seterusnya. Ini adalah aturan seluruh benua. Akumulasi yuan apapun di Turner memiliki batas, ketika orang terkuat dalam nada tertentu memiliki kekuatan tertinggi yang dapat mengancam tingkat hukum domain yuan miliknya, bencana di daratan akan datang. Kata-kata Ji benar-benar memecahkan keraguan di hati ketiga Suyang, terutama kakak laki-laki Suyang, yang datang dari dunia nyata, dan benar-benar memahami aturan dunia fantasi di puncak menara tak berujung. Menurut para pendahulu, putramu, raja dari negara api generasi sebelumnya, dibawa pergi oleh Or terkuat. Wajah Jie mengangguk dengan sungguh-sungguh, seharusnya seperti ini. Jika penilaian saya benar, dalam 1000 tahun terakhir, Raja Vinil Laut tak berujung harus menjadi yang terkuat. Ini dianggap sebuah era, dan orang itu seharusnya menguasai seluruh laut tanpa akhir. Selama hampir 1 juta tahun, kekuatan yang terkumpul dalam tubuh harus mendekati batas hukum elemen binatang.